kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu. Bismillah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Wah. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Iya. Hari ini kan kita kemarin sudah calling-callingan ya. Iya, Kalau betul. hari ini kita akan pra-observasi, kemudian kita observasi, lalu pascanya nanti kita lanjutkan setelah Di dalam kelas. kelas. Iya. Iya. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya, Bu ya. Amin, amin. Ini untuk RPP sudah saya terima yang kemarin Ibu berikan lewat ini ya, lewat WA itu udah saya Iya. baca, udah saya cek. Ternyata di sini Ibu tujuan pembelajarannya apa, Bu? Ini ya Bun, tujuannya dengan pendekatan scientific learning, saya berharap anak-anak saya mampu mengkonstruksi isu dari debat, lalu mereka bisa menempatkan sudut pandang dan argumen, lalu mereka mampu juga membuat simpulan. Nah, nanti hasil akhirnya adalah mereka bisa percaya diri, kreatif, bernalar kritis, lalu mandiri dan bertanggung jawab dalam membentuk karya, Bun. Nanti mereka akan membentuk karya dari struktur jenis debat seperti itu. Wah, ini materi yang asik banget ini debat ya. Iya. Topiknya debat. Karena Iya. kan debat saat ini yang sudah ada dan sudah kita lihat di sosial media, di televisi, Betul. itu debatnya kadang suka tidak terarah ya. Betul. Alhamdulillah Iya. dengan usia mereka sudah belajar debat, mudah-mudahan mereka debatnya lebih terarah, Betul. lebih punya konsep. Iya, amin. Kalau lihat dari RPP Ibu nih alurnya udah bagus banget, udah sistematisnya udah bagus, udah keren. Saya kira dan saya rasa anak-anak pasti bahagia, senang dalam pembelajaran ini. Karena saya di sini melihat ada diferensiasi. Jadi Iya. ada keberpihakan kepada anak, bahwa anak diberikan kebebasan untuk menyalurkan apa yang potensi yang dimiliki gitu ya, saya lihat ya. betul. Nah, kalau dari Ibu sendiri bagaimana? Apa yang ingin digali sebenarnya ke anak? Iya, sebenarnya gini Bun, potensi anak-anak itu kan terlihat dari gaya belajar mereka ya Bun. Jadi memang di awal tahun pembelajaran saya sudah memberikan tes diagnostik. Jadi kesininya setiap melakukan pembelajaran, kelompok selalu berdasarkan gaya belajar mereka. Ada yang visual, ada yang auditory, ada yang kinestetik, dan ada yang kuat ketiganya. Sehingga kami selalu membentuk 4 kelompok atau 8 kelompok berdasarkan pemecahan gaya belajar mereka. Nah, di situ letak diferensinya. Alhamdulillah. Berarti kan masyarakat belajar udah serumpun atau sudah segaya. Iya, sehomogen ya Udah Bun. segaya. Nah, strategi yang sudah dipersiapkan untuk topik ini apa? Iya, sebenarnya strateginya masih sama dengan model pembelajaran problem based learning ya Bun. Kita tetap memberikan tayangan YouTube, lalu anak mencermati, lalu anak menjawab pertanyaan atau justru bertanya atau menanggapi dari tayangan tersebut. Setelah itu kita kerja kelompok, karena memang saya mau lihat bagaimana mereka berkolaborasi. Nah, mereka berkelompok mencari data-data mengenai tagihan. Tagihannya kan membuat karya berdasarkan struktur jenis debat. Nah, jenis debatnya ada 4, maka saya membentuk 4 kelompok. Nah, mereka akan membuat
podcast, akan membuat maket, akan membuat video pendek bagaimana mereka menjelaskan strukturnya, dan bahkan ada yang membuat poster digital untuk struktur tersebut. Wow, skenarionya udah apik banget nih. Iya. Nah, kembali ke tadi strateginya adalah PBL ya, problem based Based learning. learning. Berarti kan dimulai dari problem dari Problem, masalah. iya. Nah, saya ingin tahu nih lebih detail sebelum masuk kelas. Iya. Dari video itu berarti ada problem yang akan diangkat. Betul. Iya. Nah, itu anak memahami sendiri atau menalar sendiri problem tersebut, atau ibu mengotakkan problem tersebut? Awalnya saya mau menyerahkan ke siswa, Bun, tapi khawatir jamnya tidak terbagi dengan baik. Akhirnya saya menentukan mosinya, lalu mereka akan berdiskusi mengenai mosi tersebut. Siap. Iya. Iya, betul siap. Oke, Bun, alhamdulillah. Kita bisa masuk kelas atau belum? Sudah waktunya kah? Ini masih jamam Jam pertama. Oh iya, Iya, baik. Berarti Bun. kita masih ada ngobrol-ngobrol ringan Ngobrol ya. iya. Ya, apa ya? Sepertinya udah oke. Nanti saya akan menuliskan di sini. Saya nanti minta tanda tangan ibu ya untuk Iya. catatan ini, karena dari catatan saya setelah kita ngobrol tadi, skenarionya sudah tergarap dengan bagus. Semua strategi dan ini sepertinya memang sudah sangat mendukung ketujuan pembelajaran. Goalnya itu udah jelas. Dalam waktu 2 jam pelajaran. 2 jam pelajaran. 2 jam pelajaran tuh berapa menit, Bun? Jadi nanti ada 90 menit yang 90 terbagi menit. menjadi pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. Ya. Nah, kemungkinan agak fleksibel nih, Bun. Kalau di RPP kan 10 menit pembukaan dan 10 menit penutup. Iya. Karena bentuknya praktik, jadi mungkinan ada yang 5 menit untuk penutup atau pembukaan, Iya, siap. supaya bisa terwadahi semuanya. Dan paling tidak anak-anak actionnya yang lebih Ya, banyak terlihat. ya. Iya, betul. Ya, ya, terima kasih Bunda. Iya. Ya, siap. Iya, Kayaknya mungkin udah persiapan selesai. dulu ya, Bun. Persiapan dulu. Udah? Nah, Bunda sarapan dulu karena kan aku harus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Memang setiap hari kita harus bersyukur ya, karena Allah sudah memberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa belajar di sini. Oke, kita akan lanjutkan materi debat yang sebelumnya sudah kalian ikuti, dan kalian sudah membuat mind map, bahkan sudah praktik window shopping. Panji, slide berikutnya. Sebelum kita masuk ke langkah pembelajaran, Ibu mau tanya dulu. Jumlah kita kan 39. Tapi kok di situ ada kursi buat Bu Lucy dan Bu Rizky. Berarti siapa yang nggak masuk? Oke, Rafael. Apakah ada keterangan Rafael nggak masuk? Sakit. Kalau begitu, mari kita doakan semoga Rafael lekas sembuh. Nah, sekarang kita lihat bahwa pertemuan sebelumnya kita belajar tentang debat. Siapa yang masih ingat debat itu apa? Yo, siapa yang masih ingat? Angkat tangan. Debat itu apa, Nak? Tumben diam semua. Iya, Fabio, silakan. Debat itu adalah argumentasi. Adu argumentasi antara dua pihak atau lebih untuk membahas suatu emosi. Bagus sekali, kita kasih aplaus untuk Fabio. Nah, selain pengertian debat, kemarin belajar apa lagi? Siapa yang masih ingat? Yang kita buat mind map-nya? Ayo, selain debat, selain definisi debat, apalagi mind map-nya aja masih tertempel loh. Iya, silahkan. Nih? Bagus, bentuk dari
Jenis bagus. Apalagi yang ini? Sudah. Ayo. Ciri-ciri bagus. Silakan siapa? Nah, hari ini kita akan memperkuat tentang debat tersebut. Namun kita harus tahu kenapa sih kita harus belajar debat. Bu, tiap hari kami juga berdebat, Bu. Bangun pagi berdebat sama orang tua. Mah, pokoknya harus dibawain bekal. Walaupun udah dibawain ongkos. Oke, tujuan kita belajar debat apa sih? Karena sehari-hari kita sering berdebat. Tujuannya apa? Ada dua tim, pro dan kontra. Lalu mereka memberikan pernyataan. Berarti tujuan kita belajar untuk apa nih? Ketika kita menjadi pro atau kontra? Satu, ada yang mau berbicara? Oke, Zaki. Melatih mematahkan pendapat lawan. Itu dia. Kita berlatih. Kalau mematahkan pendapat ibu kita kan gak mungkin. Berarti kita berlatihnya untuk mematahkan lawan debat kita. Itu tujuan yang pertama, kita berlatih. Tapi ingat, mematahkan pendapat harus bersifat positif dan santun. Oke, yang kedua, siapa yang mau memberikan tujuan yang kedua? Ina, silahkan. Supaya dapat melatih berpikir untuk kritis. Itu dia, melatih bagaimana kekritisan kita terhadap fakta, masalah, dan pendapat teman-teman yang lain. Bagus, Jaki keren, Ina bagus. Ada yang mau menambahkan lagi, Nak? Iya. Mendapat Dah? jalan tengah. Itu dia, mendapatkan jalan tengah atau solusi terhadap nosi yang kita bahas. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Lalu, kalau tujuannya ada, pasti ada manfaatnya dong. Manfaat kita belajar berdebat apa? Kaitkan dari tujuan tadi. Manfaatnya buat kehidupan apa? Tadi kata Jaki, kita belajar mematahkan pernyataan lawan. Berarti manfaatnya apa? Dalam kehidupan sehari-hari, jadi kita terbiasa atau tidak? Ya, Itu dia, manfaatnya kita terbiasa untuk mengungkapkan pendapat. mematahkan pendapat lawan. Manfaat berikutnya apa? Yang tadinya takut. Iya, silakan Febri. Bukan rasa percaya diri. Itu dia. Yang tadinya disuruh ngomong, yang lain aja. Tapi sejak kita berlatih debat, kita jadi percaya diri. Bahkan belum dikasih kesempatan, Bu, saya mau berpendapat. Itu manfaatnya. Baik, kita lanjutkan, Nak. Belum sayangku. Ini dia. Setelah kita tahu tujuannya, kita harus tahu kompetensi dasarnya. Untuk pengetahuan, berarti kalian akan menganalisis isi dan struktur. Untuk keterampilannya, ini dia, mengembangkan sudut pandang struktur debat yang nanti akan kalian praktikkan dalam bentuk portofolio. Lanjut, Panji. Yuk, karena kita sudah tahu tujuannya, manfaatnya, KD-nya, maka sebelum kita belajar, tolong tanya ke hati masing-masing, bagaimana perasaan kalian sebelum belajar. Saat ini, perasaan kalian gimana? Silahkan gambarkan dalam bentuk emoticon di buku catatan. Ibu akan lihat. Silahkan gambar kepala saja, lalu perasaan kalian saat itu. Bu, boleh nggak gambar matanya diganti love? Boleh. Bu, boleh nggak senyumnya ada garisnya? Boleh. Silahkan. Perasaan kalian silahkan taruh di kertas dalam bentuk emoticon. Nah, di sini kita lihat ada yang, ini mohon maaf nggak begitu jelas ya. Ada yang, Bu, hari ini saya agresif gara-gara ibu mau ngajarin debat. Boleh. Bu, saya optimis, percaya diri. Boleh. Bu, saya lagi falling in love. Boleh. Bu, saya ada yang marah gara-gara tadi disenggol sama ojol. Boleh. Yang penting kalian jujur perasaan kalian saat ini. Yang sudah silahkan diangkat. Ayo, cuma gambar bulatan agak besar ya, Nak, supaya terlihat. Silahkan agak besar supaya terlihat. Ingat pesan Febri, percaya diri.
garisnya putih, kalanya jadi menjol, nggak masalah. Yang penting perasaan kalian, bukan gambarnya. Karena kita bukan seni rupa. Ada sedang berpikir, perasaan saya antara berbunga-bunga sama bunga bang. Jadi bingung gambarnya. Aceh memberi keterangan. Nanti keterangannya lebih panjang daripada gambarnya. Oke. Yang sudah silahkan angkat. Ria, tidak usah lagi sayang. Ayo, diangkat. Supaya ibu bisa melihat. Ya, angkat dulu. Oke. Baik. Yang belum selesai mengintip aja ya. Ini beneran love. Bagus. Iya. Miss. Ih, mantap. Kan ada tanda tangannya ya? Sempet gila. Oke, bagus. Yuk, barisan ke sini coba diangkat. Oh, belum ada mulutnya. Oke. Bagus. Tomato. Ya, bagus sekali. Siap. Keren Siap. kita gambarnya ya. Tunggu. Oke. Iya. Baik, mayoritas hari ini perasaan kalian bahagia, Ya, betul. penuh cinta. Ada yang penuh cinta pakai tanda tanya 3, kepo. Namun ada teman kita yang sedang mengantuk, yaitu Desta. Lalu ada yang sedang coba. Ada yang pusing dan deg-degan. Mungkin pusing karena habis ini disuruh presentasi. Baik. Nah, apapun perasaan kita saat ini, kita tetap bersyukur. Nah, karena kita mau belajar, kita harus menyamakan perasaan nih dulu. Karena kenapa? Masih ada yang tidak bahagia saat ini. Nah, supaya kita bisa memusatkan rasa emosi kita dalam pembelajaran ini, yuk kita belajar latihan stop. Silahkan, stop ini adalah bagaimana kita menghadirkan diri kita di kelas ini. Ya, bentar. Baik, kita lanjutkan. Teknik stop ini kita menghadirkan diri kita buang dulu rasa yang tidak enak dan kita kembangkan perasaan bahagia kita. Caranya dengan, kalau ibu bilang, silahkan kalian tutup mata, kalian tutup mata. Silahkan kalian menarik nafas. Tolong ingatkan ibu, bu lepas, jangan sampai tarik nafas terus ibu lupa. Oke? Nah, setelah itu kita hadirkan apa yang ibu deskripsikan. Paham ya? Yuk, teknik stop kita mulai. Pertama, tutup mata kalian. Setelah itu, tarik nafas. Hembuskan lewat mulut. Tarik nafas. Hembuskan lewat mulut. Tarik nafas. Hembuskan lewat mulut. Bayangkan saat ini kalian sedang memenuhi harapan ayah dan ibu untuk belajar dengan baik. Hadirkan ibu kita yang penuh doa supaya kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan hadirkan ketika tadi kalian sholat subuh meminta kepada Allah untuk memberikan kemudahan dalam menerima pembelajaran. Tarik nafas kembali. Hembuskan lewat mulut. Bayangkan kelas kita yang sejuk. Bayangkan AC-nya yang sudah mulai baik. Dan bayangkan kelas kita yang bersih. Tarik nafas kembali. Hembuskan lewat mulut. Perlahan buka mata kalian. Baik. Sekarang kita cek apakah Desta makin ngantuk. Oke Desta, bagaimana perasaannya setelah tadi menarik nafas, buang, menarik nafas, buang? Masih mengantuk? Tidak. Salsabila masih deg-degan? Alhamdulillah. Baik, berarti kita bisa masuk ke pembelajaran berikutnya. Silahkan Kang Panji. Nah, sebelum kita masuk, apa sih struktur? Kan kemarin ibu udah jelasin, tapi struktur secara umum. Nah, hari ini kita akan membahas struktur berdasarkan jenis debat.
Bisa diklik nggak nih YouTube-nya? Nggak bisa, copy paste dulu langsung PowerPoint-nya ditutup. Kita pakai YouTube. Nah itu. Silahkan kalian perhatikan tayangan berikut. Lalu ibu akan kasih pancian buat kalian. Lalu kalian berhak menanyakan hal yang tidak kalian pahami. Baik, semuanya perhatikan. Suaranya bisa diperbesar, Ji. Ada yang bawa speaker kah? Agil, boleh pinjam nggak? Sambil menunggu yang lainnya boleh menggerakkan tangannya supaya agak lentur, karena ibu lihat kalian masih agak grogi pagi ini. Maklum, yang pertama kan cuma ngerjain tugas ya. Ayo, lenturkan, boleh kepalanya digelengkan kiri kanan. Yang penting jangan meletakkan kepala di kepala orang lain. Yo, bergerak-gerak dulu. Waktunya antara Baik, mohon maaf suara videonya mirip Bu Ani tapi bukan Bu Ani ya. Oke. Ya, mulai. Tolong perhatikan. Yang penting boleh dicatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku bakalan jelasin tentang struktur teks debat. Jadi struktur teks debat itu ada 5. Yang pertama adalah pengenalan. Pengenalan ini dilakukan oleh moderator. Biasanya waktunya antara 3 sampai 5 menit. Pengenalan ini isinya adalah mengenalkan moderator itu sendiri, kemudian mengenalkan mosi, kemudian mengenalkan masing-masing tim, entah itu tim afirmasi, tim oposisi, atau tim netral. Nah itu setelah itu dilakukan pengantar lah ya, pengantar mosi oleh moderator agar penonton atau juri itu bisa paham mosi yang sedang didebatkan itu tentang apa gitu. Jadi harus ada penggambarannya terlebih dahulu oleh moderator. Kemudian yang kedua, penyampaian pernyataan topik. Penyampaian pernyataan topik ini bisa dilakukan dalam waktu 10 sampai 15 menit oleh moderator sebagai pemandu jalannya acara. Nah, penyampaian pernyataan topik ini dilakukan masing-masing tim afirmasi, tim oposisi, dan kemudian tim netral. Setelah masing-masing tim menyampaikan pernyataannya sebagai tim yang setuju atau tidak setuju, setelah itu dilakukan debat. Nah, debat ini dilakukan dalam waktu 15 sampai 20 menit, tergantung moderatornya juga. Debat ini adalah intinya ya. Jadi setelah menyampaikan pernyataan topik, pasti masing-masing tim itu merasa ada yang kurang sreg lah dalam bahasa Jawa, ada yang kurang sreg dengan pernyataannya dan boleh diperdebatkan di waktu yang sudah ditentukan oleh moderator. Jadi nggak boleh langsung tiba-tiba menyampaikan debat atau menyampaikan ketidaksetujuannya. Jadi harus menunggu moderator mempersilahkan terlebih dahulu. Kemudian setelah debat selesai, diberikan simpulan. Nah, simpulan ini bisa dilakukan dalam 3 cara. Yang pertama, generalisasi, kemudian yang kedua menggunakan analogi, dan yang ketiga menggunakan sebab atau akibat. Nah, untuk generalisasi ini adalah penarikan simpulan dari khusus ke umum. Jadi yang awalnya ada poin-poin, banyak poin, kemudian ditarik dalam satu kesamaan, dan akhirnya
dijadikan sebagai yang simpulan itu adalah umumnya dari poin-poin itu. Jadi dari khusus ke umum gitu. Itu generalisasi. Nah, kemudian analogi, kalau analogi ini dari perbandingan 1 dan perbandingan 2. Kemudian setelah dibandingkan dicari persamaannya, setelah mencari persamaannya ditarik kesimpulan ke persamaan tersebut. Nah, setelah itu yang ketiga ada sebab akibat. Kalau sebab akibat ini isinya adalah penyebab-penyebabnya juga sama kayak generalisasi dari poin-poin, kemudian ditarik akibatnya kayak gitu, nanti aku jelasin ada di buku paket, kemudian dilanjutkan ke penutup. Nah, penutupnya ini juga dilakukan oleh moderator, jadi setelah di pengenalan oleh moderator kemudian dilanjutkan penutup oleh moderator juga. Simpulan ini bisa dalam waktu 3-5 menit dan penutup juga bisa dalam waktu 3-5 menit tergantung banyaknya. Nah, aku kasih contoh di buku paket, contohnya kayak gini. Ini di oleh moderator waktunya 3 menit, tapi yang di buku paket ini nggak ada penutupnya. Perkenalan ini 3 menit. Nah, penyampaian topik 15 menit, tergantung moderatornya, keinginannya berapa, lamanya, durasi, waktunya juga berapa. Jadi nanti ini diakumulasikan, nyampainya berapa, nanti dibagi-bagi dalam satu pengenalan. Nah, kemudian untuk yang ini, untuk yang generalisasi ini adalah atau yang tadi ya, yang simpulan aku jelaskan. Generalisasi ini dari pernyataan khusus dulu. Jadi ada beberapa poin, setelah beberapa poin ini diambil simpulannya dalam bersifat umum. Nah, ini kan bersifat umum ya. Kemudian yang kedua ada analogi. Kalau analogi itu proses penarikan simpulan dari pembanding 1 dan pembanding 2 kemudian disimpulkan. Jadi awalnya ada pembanding 1 dan pembanding 2, dicari kesamaannya, setelah itu ditarik kesimpulan dari persamaan tersebut. Jadi ini ya. Jadi awalnya orang tua mendidik kita di rumah dengan penuh kasih sayang, ini pembanding 1. Kemudian sebagai pembanding 2 di sekolah, para guru juga mendidik kita dengan penuh kasih sayang. Ini kan sama-sama ini ditarik kesimpulan, jadi dapat dikatakan bahwa guru adalah orang tua kita di sekolah. Kayak gitu, itu yang analogi. Kemudian yang ketiga, menggunakan sebab akibat, menarikan kesimpulan menggunakan sebab akibat, contohnya seperti ini. Nah, sebab-sebabnya ada 6 poin. Penyebabnya ini, kemudian akibatnya, nah ini akibatnya, nah seperti ini. Itu penarikan kesimpulannya seperti itu. Semoga kamu paham dengan apa yang aku jelasin dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah dicatat hal-hal yang penting? Sudah. Baik, sambil menunggu slide, adakah yang mau bertanya mengenai tayangan tadi? Apakah ada yang mau meminta penjelasan lebih rinci mengenai tayangan tadi? Silahkan angkat tangan. Oke, Pak Bio, silahkan. Tadi kesimpulan itu ada generalisasi, analogi dan sebab akibat. Betul. Generalisasi sama analogi itu. Baik, di dalam kesimpulan kita harus membagi menjadi 3. Tadi apa saja? Bagus, generalisasi. Yang kedua, analogi. Yang ketiga, sebab akibat. Artinya ketika ada mosi A dan mosi B, maka kalian harus mengambil kesimpulan berdasarkan jenis tersebut. Misalnya Panji, ini dia. Misalnya kita ambil mosinya adalah penting atau tidaknya kita menggunakan seragam sekolah saat kita KBM. Nah, nanti ada pro, iyalah, supaya ada kesetaraan. Kalau pakai seragam nggak ada yang terlihat kaya dan terlihat kurang mampu. Kontranya bilangnya apa? Nggak bisa. Kreasi dong Bu, kita nggak kreatif menggunakan baju sehingga kita merasa terkungkung. Nah, dari pro dan kontra ini kita buat generalisasi. Generalisasi itu artinya apa? Satu fakta dijadikan kesimpulan. Berdasarkan hal ini ada pro dan kontra, maka generalisasinya adalah kita mengambil solusi. Hari Senin, Selasa, Rabu menggunakan
seragam. Kamis menggunakan batik bebas. Jumat menggunakan seragam kembali. Itu namanya generalisasi. Kita ambil satu fakta ini, lalu kita buat kesimpulan. Nah, kalau analogi bagaimana? Tadi harus ada dua contoh. Misalnya di sini, kita mau tetap pakai seragam karena kita sekolah negeri, misalnya. Maka analoginya, sekolah negeri adalah sekolah yang menjadi tanggung jawab dinas pendidikan, sehingga kita wajib menggunakan seragam. Hal ini layaknya orang tua yang menetapkan keputusan pada anaknya, sehingga anak harus mengikuti orang tua. Maka analoginya, kebijakan pemerintah sama dengan kebijakan orang tua, kita harus mengikuti. Itu namanya analogi. Bu, sebab akibat. Karena ada pro dan kontra mengenai seragam, maka akibatnya komite sekolah harus berunding dengan orang tua, berunding dengan pihak sekolah untuk menetapkan apakah kita menggunakan seragam atau kita menggunakan baju bebas atau keputusan yang tadi itu sebab akibat. Sampai di sini paham Fabio? Baik, adakah yang mau bertanya kembali? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ini dia. Dari tayangan tadi, guru yang ada dalam video menjelaskan mengenai struktur. Strukturnya tadi apa aja, Nak? 1. Pengenalan. Bagus. 2. Penyampaian. 3. Debat. 4. Simpulan. 5. Penutup. 6. Nggak ada, Bu, karena Pancasila cuma 5, nggak mungkin ada 6. Oke, unsurnya ada apa aja? 1. Yang pasti adalah mosi. Itu syarat dari debat. Ada mosi bisa berdebat nggak? Yang ada pandang-pandangan. Lalu bahaya, ya kan? Setelah mosi ada apa lagi, Nak? Afirmasi. Yang menyampaikan Moderator. mosi adalah Moderator. Kalau kita ingin debatnya legal, berarti harus ada kesimpulan. Kesimpulan bisa diambil dari jalannya perdebatan, maka harus ada orang yang menulis. Itu disebut apa, Nak? Notulis. Hasil tulisannya disebut apa, Nak? Orangnya notulis. Hasilnya adalah notulen atau notula. Bukan spatula, karena nggak ada SpongeBob di sini. Lanjut. Setelah ada mosi, moderator, tulis, berarti ada apa lagi? Tim afirmasi dan tim oposisi. Ada tim lain nggak, Nak? Ada. Ada tim apa? Netral. Berarti unsurnya sudah lengkap belum? Sudah. Tinggal jenis. Jenisnya tadi dijelaskan nggak, Nak? Ayo, dijelaskan atau tidak? Mohon maaf, tidak dijelaskan. Kapan dijelaskannya? Habis ini. Maka Ibu akan membagikan. Boleh, Ji? Nah, Ibu sudah meminta kalian untuk berbagi kelompok berdasarkan gaya belajar. Sebelah sini gaya belajar apa, Nak? Kemarin visual, auditori, kinestetik, Gabungan. Apakah sudah duduk berdasarkan gaya belajar? Belum. Baik, silakan dalam hitungan 1 menit kalian berpindah posisi. Jangan di depan banget tadi. Itu di mana sih? Tempat itu tempat yang tiga. Ibu baru bagaimana ini satu kelompok satu ya? Sama Risa. Pulpen aku mana? Nih. Silakan duduk.
terserah Ani. Sudah selesai. Kita lanjutkan. Masing-masing kelompok sudah Ibu bagikan materi ya. Nah, dari materi tersebut, iya sebentar. Ada yang masih bertransaksi buku paket? Baik. Iya sama. Kita lanjutkan. Nah, di situ ada jenis-jenis debat. Tugas kalian nanti secara berkelompok adalah mendesain struktur dari masing-masing jenis debat. Jenis debat ada 4 sesuai dengan kelompok kita. Dan nanti untuk kelompok visual dapatnya yang parlementer. Untuk auditori dapatnya yang pemeriksaan ulang. Kinestetik dapatnya apa nak? Itu dia, edukasi. Sementara kelompok yang dominan ketiganya dapat apa nak? Kompetitif. Sebelumnya kita lihat di sini. Debat parlementer, namanya parlementer. Berarti yang didebatkan seputar apa nak? Kepentingan badan eksekutif, yudikatif dan Legislatif. otomatis yang didebatin apa? Ini dia. Undang-undang, bukan undang-undang. Undang-undang. Apalagi yang dibahas? Kebijakan pemerintah. Apalagi yang dibahas? Hal yang berkaitan dengan kenegaraan. Tugas visual yaitu silahkan membuat poster digital mengenai strukturnya. Panji, slide berikutnya. Sementara untuk auditori, debat pemeriksaan ulang, kalian belajar menjadi hakim dan jaksa sesuai dengan fakta saat ini. Yang sedang booming adalah kasus persidangan Ferdi Sambo. Nah, kemarin kalian sudah melihat, oh ternyata hakim ngomong begini, jaksa ngomong begini, tapi kita nggak boleh nyanyi Pak Hakim dan Pak Jaksa, nggak boleh. Kita hanya boleh mencermati. Nah, maka kalau pemeriksaan ulang sudah jelas persidangan terjadi sekali atau lebih. Persidangan terjadi sekali langsung putusan atau tidak? Tidak. Bu, itu kayak drama Bu, kayak telenovela. Sidangnya berapa kali? Maka setiap hasil sidang diperiksa ulang di sidang berikutnya. Kalian berusaha menempatkan diri jadi hakim dan jaksa, jadi pro dan kontra. Nah, bagaimana strukturnya? Silahkan kelompok auditori membuat apa kemarin nak? Kalau auditori podcast mengenai apa? Strukturnya. Ingat, mosinya harus seputar kebijakan atau keputusan yang pernah disahkan sebelum. Berikutnya slide Panji 3. Ini estetik. Anak-anak yang sangat diam sama kayak gurunya dapat yang ini. Debat apa nak? Edukasi. Berarti masalahnya seputar apa? Masalah tentang ilmu pengetahuan. Salah satu contohnya lomba debat bahasa Indonesia. Sayangnya kalau lomba larinya ke kompetitif. Kalau kita debat bahasa Indonesia, Bu, saya maunya tentang kemarin sekolah sehat masuk. Pro dan kontra sekolah sehat. Bu, saya maunya pro dan kontra kebijakan Tangsel, nggak boleh ada outing kelas. Boleh. Bu, kami mau debat tentang perlukah pramuka menjadi ekskul wajib. Kita jawab perlu, karena anak pramuka mayoritas di kelas ini. Salah. Silakan kalian debatkan menjadi tim pro dan kontra. Nah, grup kinestetik berarti membuat sosiodrama praktik di video. Selanjutnya Panji, jenis debat yang terakhir, yaitu apa nah? Kompetitif. Ceritanya mau lomba debat bahasa Indonesia, lomba debat bahasa Inggris, lomba debat bahasa Arab yang bisa Jaki. Ya, karena dia hafiz Quran. Nah, kompetitif ini sesuai dengan mosi yang ditetapkan oleh juri atau panitia. Nah, kalian silahkan membuat apa nah? Mengenai struktur debat kompetitif. Sampai di sini dulu, adakah yang mau bertanya?
Panji, slide berikutnya. Kalau sudah, silahkan kalian membuat portofolionya secara berkelompok. Setelah itu kalian akan presentasi. Satu kelompok presentasi maksimal 5 menit. Ada pertanyaan? Kalau tidak, silahkan kerjakan. Kalau tidak mengerti, angkat tangan. Nggak boleh angkat kaki. Oke, silahkan. Ayo yang mau membuat poster digital, silahkan pakai HP atau notebook biar lebih mudah. Ya. Memperdengarkan podcast. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya, angkat tangan dulu biar ibu bisa. Bertiga aja. Bentar ya, Nak. Anissa visual. Pantesan aku bingung dari siapa. Iya, kelompok 3 ada yang bisa ibu bantu? Gambarnya bikin gimana? Sosiogramanya, kami kan bentuknya langkah-langkah. Boleh di sini, boleh di depan. Tinggal kalian membuat ini. Nah, misalnya gini, kamu nggak suka gini? Iya, aku tahu sudah. Sosiograma. Ya, jadi nanti ada yang mau depan, ada yang mau foto, ada yang bertindak seolah-olah sedang sosialisasi langkah-langkah. Iya, sama-sama. Kelompok coba. Semangat, ya sama-sama. Apakah masih ada yang bisa ibu bantu? Ada yang bisa ibu bantu? Ini ada podcast kami. Tentukan siapa yang mau siapa yang mau berbicara. Perkenalannya tetap di sini ya. Bisa. Baik, untuk kelompok 2 karena podcast silahkan di luar supaya nggak terganggu dengan suara kelompok lain. Iya? Ya, kelompok 3 benar. Tidak ada batas video, secepat mungkin karena presentasinya aja 5 menit itu sampai dari perkenalan sampai presentasi. Tadi itu ini. Mana sih?
Gitu. Perkenalannya tetap di sini, cuma hasilnya videonya ditayangkan nanti di laptop ya. Baik, untuk kelompok 3 mau acting di mana? Jangan jauh-jauh karena waktu kita terbatas. Ya, secepatnya ya. Kasih Bu. Iya. Ke tamannya teh. Mohon maaf. Di situ. Iya. Ada apa, Nadine? Judulnya masih harus dikaitkan dengan episode berikutnya. Masalah. Baik, gimana anak kerja kelompoknya? Berjalan lancar? Tadi kita lihat ada yang mengerjakan di kelas, ada yang mengerjakan di taman, dan ada yang mengerjakan di perpustakaan. Nah, setelah ini kalian presentasi. Masing-masing kalau bisa 5 menit, waktu Indonesia terserah nih ya. Jadi nggak wita. Jadinya nggak wip, karena kalau wip nanti kelamaan. Baik, sebelum kita presentasi, mari kita lenturkan dulu badan kita, silahkan berdiri. Yo, supaya tangan tubuh yang tadi buat kerja kelompok akan lentur kembali. Kalian hanya mengikuti apa yang ibu ucapkan. Nah, kalian boleh mengikuti lagunya ya. Ibu contohkan dulu. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Oke? 2 ditambah 2 sama dengan 4. Oke, kakinya diangkat. Kan biar lentur. Oke? 4 ditambah 4 sama dengan 16. Oke? 6. Nah. Salah, 8 dulu, kenapa jadi 16? 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8. Ingat, yang pertama 8-nya kesini dulu, yang berikutnya balik ya. Sama dengan 16 gitu ya. Siap ya, kita coba ya. Yuk. 1, 2, 3, kalian ikut nyanyi ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Goyang. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, gimana udah lentur? Udah ya, ayo kerja tuh. Berikutnya kita akan presentasi. Slide berikutnya, Panji. Apa yang akan dinilai dalam presentasi? Inilah standar penilaiannya. Baik, mohon maaf nggak terlalu jelas. Ini nomor, nama kelompok, kesantunan berbahasa, kepercayaan diri tiap anggota kelompok, original, nggak ngambil dari Google. Kebenaran konsepnya, benar nggak runtunannya atau strukturnya, lalu kreativitas bentuk tagihan. Jadi nanti proses presentasinya, perkenalan, presentasi, penutup. Paham ya? Baik, yang tampil pertama kali adalah kelompok apa yang nyerahin pertama? Auditori, silakan auditori untuk maju.
Yang lainnya perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok auditori ingin mempresentasikan hasil podcast kita. Ya, perkenalan. Jadi nama saya Fahmi Asila. Nama saya Zaki Ridwan. Nama saya Jihan Salsabila Ramadhani. Nama saya Naya Kamal Zara. Nama saya Alaya Saulang Lagi. Nama saya Yohani Jirmala. Nama saya Mega Septina. Nama saya Nur Aisyah Ramadhani. Nama saya Tanika. Nama saya Salam Rabia. Panji. Berikut podcast kita. Silakan Panji. Ini maksudnya hal guys, jadi di sini dengan kelompok auditori. Jadi kita mau ngejelasin tentang struktur debat pemeriksaan ulang. Oke, pertama-tama aku boleh nanya nggak? Apa itu debat pemeriksaan ulang? Jadi debat pemeriksaan ulang adalah debat yang dilaksanakan untuk memeriksa ulang dan mengetahui kebenaran pemeriksaan sebelumnya. Langkah-langkahnya apa ya kalau boleh tahu? Yang pertama, moderator membuka debat dan memperkenalkan diri serta memperkenalkan penulis. Yang kedua, moderator membacakan peraturan debat yang telah disepakati peserta debat. Yang ketiga, moderator mempersilahkan tim pro memperkenalkan diri dilanjutkan dengan perkenalan diri tim kontra. Yang keempat, moderator membacakan fungsi serta hasil pemeriksaan berkas sebelumnya. Yang kelima, moderator mempersilahkan tim pro memaparkan argumen berupa langkah strategis data pemeriksaan sebelumnya. Setelah itu, moderator memberikan kesempatan pada tim kontra untuk menanggapi kekurangan atau ketidakvalidan data. Yang keenam, saling memberi tanggapan difasilitatori oleh moderator yang dicatat oleh penulis. Nah, yang ketujuh adalah setelah waktu yang ditentukan habis, moderator bersama tertulis menyusun kesimpulan. Dan yang terakhir, moderator menutup debat. Oke guys, jadi segitu dulu struktur debat pemeriksaan ulang. Jadi sekian dari kami, terima kasih. Silakan duduk kelompok auditori. Dan dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya yang menyalakan nomor 2 Panji. Kinestetik. Silakan kinestetik tampil. Ini tadi mereka syutingnya di Perpustakaan Nasional ya. Oh, di Bromo katanya. Silakan perkenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik. Kami memulai detik ini ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu membuat video pendek. Nah, pertama-tama kelompok kami ingin memperkenalkan saya Rasya. Saya Alimana Ilayatma. Saya Anissa Rahmawati. Saya Nazul Kenny Syakir. Saya Handalia Taufitri. Saya Raffi Nopal. Saya Fadila. Saya Udah Gusina Najido. Saya Ariana. Saya Salva Aziza. Ya, berikut video kami, akan nonton ya. Baik, silakan agak berpisah supaya kelihatan. Oke, Ji. Akhirnya ini bisa gedein lagi, nggak digedein dari sini. Ini udah pol ya? Ini sudah penuh. Tanda plus plus. Ada gitu ya, tambah plus.
Mohon maaf kalau begitu terdengar karena tadi hujan. Nanti Ibu kirim ke WA grup ya. Iya ya, itu masuk. Baik, itulah film pendek ketika satu anak sedang mengganggu teman-temannya lagi belajar untuk bertanya tentang struktur debat apa nak? Edukatif. Ada yang masih ingat nggak apa aja tadi? Karena suaranya nggak begitu terdengar. Yang pertama, moderator membuka debat dengan memperkenalkan dirinya serta memperkenalkan tulis. Lanjut. Terus moderator ngasih tahu peraturan debat yang sudah disepakati sama peserta debat. Oke, selanjutnya. Moderator menyampaikan buat tim kontra sama pro untuk memperkenalkan diri. Baik, lanjut. Yang keempat itu moderator membacakan mosi seputar masalah ilmu pengetahuan. Oke, masalah tentang ilmu pengetahuan. Lanjut. Yang kelima, moderator mempersilahkan tim pro untuk memaparkan argumennya berupa langkah strategis pemeriksaan sebelumnya. Lalu setelah itu moderator memberikan kesempatan pada tim kontra untuk menanggapi kekurangan dan ketidakvalidan dari. Oke, berarti ini reka ulang ya karena tadi suaranya tidak terdengar. Baik, berikutnya. Yang keenam, saling memberi tanggapan difasilitatori oleh moderator dan dicatat oleh penulis. Oke, udah berapa langkah tuh? 6. Ada berapa langkah lagi? 2. Ya, lanjut. Yang ketujuh, setelah penentukan habis, moderator bersama penulis menyusun kesimpulan. Yang kedelapan, moderator menutup debat. Oke, kita beri. Silakan Rasya dan kelompoknya. Sekian dari kami, kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kelompok visual yaitu desain poster. Siap-siap. Ketiga gaya belajar. Oh, udah? Yang ini kan pakai nama siapa? Bukan lagi. Siapa yang ini? Apa sama tempat belajar? Cari. Aduh. Kita perkenalan dulu sambil nunggu karena waktu kita sangat sempit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual ini mempresentasikan hasil poster yang telah kami buat, yaitu struktur debat parlementer. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Genta Firmansyah. Saya Maju Akila. Saya Farid Kalestari. Saya Nadia Fitri Dewi. Saya Rio Sadaraka. Saya Salsa Mila. Saya Robin Rizkio. Saya Cahaya Nuraini. Saya Napati.
Sudah perkenalan dirinya? Ya siapa tahu mau menyimbangi Ariel. Oh, saya Baik. kamu udah? Perkenalan dulu. Yang lain udah? Udah. Udah, saya Keluna Fanazla. Nah, di sini kita mau tunjukin poster tentang debat parlementer yang tadi udah kita buat. Yang pertama ada moderator membuka debat dengan memperkenalkan diri serta memperkenalkan majelis. Yang kedua yaitu moderator membacakan peraturan debat yang telah disepakati peserta debat. Juga moderator memperkenalkan info memperkenalkan diri dilanjutkan dengan perkenalan diri tim kontra. Yang keempat, moderator membacakan mosi seputar kebijakan baru, kewajiban kebijakan, UU atau data uang kenegaraan. Yang kelima, moderator mempersilahkan tim pro memaparkan argumen. Setelah itu memberikan kesempatan pada tim kontra untuk menanggapinya. Nah, tanggapan boleh berupa pertanyaan dengan kriteria pertanyaan itu harus profesional, tidak menguji, tidak menghina, tidak merendahkan lawan, tidak menyerang pribadi, ajukan argumen dengan analisis yang kritis, sistematis, serta kemampuan retorika baik atau tidak terbata-bata. Tidak perlu terlalu banyak, menjadikan gagasan yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan disertai data yang valid. Lalu juru bicara ketiga membuat kesimpulan yang menunjukkan pernyataan final dalam kalimat yang lugas dan langsung menuju ke salah lawan. Yang keenam, moderator bersama natulis menyusun kesimpulan. Yang kedelapan, moderator menunjuk beban. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang debat parlementer. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kelompok gabungan 3 gaya belajar. Silakan. Ini kerja aja. Ngomong dong udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Gaya Belajar Campuran. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja paket kami. Sebelum itu, perkenalkan kami untuk mengenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febrian. Saya Muhammad Fikri Komari. Saya Muhammad Rifki Ramadan. Saya Ardan Sabirdaus. Saya Desta. Saya Diwali. Baiklah, kami mulai. Di unsur debat sini ada moderator, ada Debatnya jenis apa dulu saya? Kita menggunakan debat kompetitif. Di sini ada moderator, di sini ada notulis, di sini ada timekeeper, di sini ada tim netral, tim pro dan tim kontra serta audiensnya. Tim moderator adalah untuk bertugas untuk memperkenalkan diri, tim pro dan tim kontra. Notulis itu untuk mencatat hal-hal yang penting. Kalau timekeeper itu tugasnya itu untuk mencatat waktu yang diberikan oleh moderator tersebut. Tim netral ini dia itu bertugas pada di akhir debat, yaitu tentang bagaimana pendapat dia mengenai pernyataan dari tim pro dan tim kontra. Terus di sini ada audiens dan tim pro, dan di sini ada tim kontra. Di sini ada tambahan, yaitu moderator membuka debat dengan memperkenalkan diri seperti yang tadi yang pertama saya sebutkan. Yang kedua adalah moderator membacakan peraturan debat yang telah disepakati. Yang ketiga adalah moderator memperkenalkan tim pro memperkenalkan diri, dilanjutkan dengan tim kontra memperkenalkan diri. Terus moderator membacakan mosi seputar teori baru. Yang kelima adalah moderator memperkenalkan tim pro memaparkan argumen berupa langkah-langkah. Yang keenam saling memberi tanggapan. Yang ketujuh setelah waktu yang ditentukan moderator untuk debat. Demikianlah dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bang Ardi ke pasar beli sawi. Pulangnya tidak lupa untuk beli belewah.
Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keciputat naik angkot. Saya cuma ngasih tahu mau keciputat. Oke. Kita lanjutkan. Ternyata dari berbagai presentasi yang luar biasa, walaupun waktunya sangat dibatasi, kita bisa lihat bahwa kalian sudah memahami struktur dari tiap jenis debat. Apa yang bisa kita tarik kesimpulan dari apa yang dipresentasikan tadi? Ada yang mau memberikan pernyataan, kesimpulannya apa? Lihat langkah-langkahnya. Dari struktur pertama, kedua, ketiga, apakah ada kesamaan? Ayo, moderator ngapain? Di awal, membuka, memperkenalkan, berarti sama nggak? Sama. Langkah berikutnya sama nggak? Sama. Yang membedakan apa ya, Nak? Mosi. Maka kesimpulan kita, struktur setiap jenis debat memiliki mosi yang berbeda, namun strukturnya sama. Itulah kesimpulan kita hari ini. Nah, namun tadi ada format penilaian. Salah satunya adalah penggunaan bahasa. Dan mohon diperhatikan ketika kalian berpresentasi harus memperhatikan bahasa yang baik dan benar. Ya, kita lanjutkan. Setelah kita membuat kesimpulan, kita refleksikan dulu nih. Tadi di awal kalian ada yang bahagia, ada yang ngantuk, ada yang deg-degan. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Senang, apalagi? Bahagia, apalagi? Gembira, kayaknya bahagia, senang, gembira, oke. Sinonim, apalagi? Biasa aja, bagus, apalagi? Baper, oke, apalagi? Lapar. Oke, ternyata lapar dibandingkan baper itu dikit ya. Baik. Karena kalian pakai bahasa non baku, baper dan lapar, ibu jadi ikut-ikutan. Baik, kita lanjutkan. Setelah pembelajaran hari ini, ada yang bahagia, ada yang senang, ada yang biasa-biasa saja. Itu wajar dalam sebuah pembelajaran. Intinya kita sudah mendapatkan ilmu dan bersyukur kita mendapatkan ilmu yang baru. Lalu setelah kita mengetahui struktur, maka pertemuan yang akan datang, kalian akan melakukan praktik debat. Namun sebelumnya kalian harus bisa memilih mosi. Jadi mohon maaf, minggu depan pertemuan berikutnya masih seputar teori mengenai mosi. Lalu hari Rabunya baru kalian melaksanakan praktik debat. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Ibu ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan hari ini. Terima kasih atas apresiasi dan kerja keras kalian. Semoga menjadi ibadah. Makasih. Kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan aplaus dulu. Terima kasih. Alhamdulillah. Satu kalimat yang mungkin mengawali pembicaraan kita di pasca observasi ini, what do you feel? Sangat bahagia, lega, karena memang pembelajaran ini baru satu kali saya berlakukan di kelas dan sebelumnya selalu dipecah menjadi 2 pertemuan. Nah, ternyata dengan ya walaupun terbata-bata anak-anak tapi sudah bisa melaksanakan tugas dengan baik. Alhamdulillah. Nah, dari perjalanan selama kurang waktu 90 menit ya? Iya, 90 menit tadi di kelas, menurut Bu Ani sendiri ada nggak yang dirasa apa nih, aduh greget nih, kurang nih gitu? Iya, yang pertama adalah model pembelajarannya kali ya Mbak Lucy ya. Jadi menurut saya itu masih terlalu monoton, tapi kalau sudah praktik debat biasanya anak-anak lebih tertarik.
Ini berbanding terbalik dengan ketika saya membuat mind map, lalu anak-anak disuruh window shopping, itu mereka lebih menarik. Dan mungkin ke depannya apa yang mereka kerjakan presentasinya mungkin dalam bentuk window shopping, lebih mengena ke anak-anak karena anak-anak move atau bergerak dari tempat ke tempat. Kalau tadi presentasi mereka duduk tenang, akhirnya menciptakan ya agak perasaan nggak serak aja seperti itu. Nah, tadi di menit pertama, awal Ibu setelah pembukaan itu kan Ibu mereminder ya, mengingatkan kembali ke anak-anak tentang struktur dari teks debat. Nah, menurut Ibu sendiri dengan metode yang Ibu gunakan yaitu PBL, Problem Based Learning, apakah sudah match antara sintak di dalam problem based learning dengan yang tadi sudah dilakukan? Iya, sebenarnya tadi ada agak kurang sedikit ketika saya memberikan mosi, harusnya saya lebih kuatkan lagi di situ. Jadi harusnya yang tadi memberikan pro dan kontra dari saya, yang netral dari anak-anak, supaya anak-anak bisa mencari, oh ini loh masalahnya yang harus kami putuskan, apakah kami ikut tim pro atau kontra. Tapi karena tadi terburu-buru waktu, akhirnya malah hilaf, lupa. Tapi overall sih semuanya oke banget ya Bu Putri ya. Bu Putri juga tadi sudah menyaksikan bagaimana dalam waktu 2 jam pelajaran mengemas antara pembuka, inti dan penutup. Nah, saya melihat ada hal yang perlu kita lanjutkan ke teman-teman yang lain, yaitu diferensiasi pembelajaran. Di situ Ibu sudah memberikan diferensiasi konten, terus sudah gitu evaluasinya juga ya, produknya juga udah berdiferensiasi. Itu sungguh luar biasa Ibu, dengan berapa Bu jumlah siswa tadi? Tadinya kan 40 karena satu keluar, akhirnya tinggal 39 dengan sakit satu, 38 tadi ya. Dengan jumlah 38 mengemasnya bagaimana supaya mereka terakomodir semuanya dengan tipe gaya yang mereka miliki. Dan itu satu hal yang akan saya bawa pulang nanti ke sekolah saya. Nah, endingnya nih Bu, setelah dari pertemuan tadi dengan anak-anak, RTL berikutnya apa nih? RTL-nya yang pertama berarti mengemas mosi dalam bentuk saya mau nyoba tim debater. Jadi walaupun kita materinya tentang mosi, tapi anak-anak yang membuat mosi tersebut dalam bentuk parlementer, supaya anak-anak belajar juga sedikit mengenai pemerintahan, apalagi menjelang pemilu. Dan di sini saya akan ajarkan bagaimana mereka mengemukakan pendapat yang santun, walaupun tentang kebijakan pemerintah harus dengan bernalar kritis, harus logis dan terkait dengan teori. Jangan sampai mereka terkena hoax sih sebenarnya targetnya, jangan sampai terkena hoax itu. Dewasanya anak-anak adalah ketika dia menghadapi masalah ya. Betul. Dan masalah yang banyak itu ternyata dari sosial media ya. Iya, betul. Oke, Ibu, dari RTL yang sudah disampaikan tadi, pasti Ibu juga punya skenario nanti untuk berikutnya ya, dengan metode yang mungkin berbeda dengan yang sudah dilakukan hari ini. Nah, evaluasi untuk kali ini saya melihat, saya menyaksikan ketika di kelas tadi ada mungkin karena kita bahasa Indonesia, tujuan utamanya adalah membelajarkan bahasa Indonesia dan mempraktikkan penggunaan bahasa Indonesia ke anak-anak gitu ya. Nah, kebetulan kan backgroundnya kita sama bahasa Indonesia. Bagaimana mengarahkan anak-anak yang dari latar belakang ekonomi, budaya dan sosial yang berbeda, pasti tingkat penguasaan bahasa mereka juga berbeda ya Pak ya. Bagaimana menyatukan persepsi itu ke anak-anak. Di lembaga menengah itu mesti anak-anak justru masih sangat kurang. Nah, untuk hal ini mungkin ada kiat Ibu untuk anak-anak yang Ibu pimpin nih, yang Ibu ampuh, supaya goal itu tercapai gitu. Sebenarnya setiap habis pembelajaran saya selalu memberikan evaluasi, tetapi diberikannya setelah mereka sampai di rumah. Jadi nanti ada evaluasi yang harus mereka tulis seperti tadi. Mereka presentasi selalu saya rekam supaya kebahasaan yang mereka langgar itu saya tulis di situ. Dengan harapan anak membaca lagi karena akan ditanyakan di pembelajaran berikutnya. Kemarin kesalahan apa yang sudah kita lakukan? Sebaiknya bagaimana? Nah, ya saya
membuat penerapan itu supaya mereka terbiasa untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Iya. Siap. Oke. Terima kasih Bu. Sama-sama. Sepertinya banyak banyak yang sudah kita temukan, lalu banyak juga yang sudah kita cari solusi dari penemuan permasalahan tadi ya Bu ya. Alhamdulillah. Nah, ini yang sudah saya dapatkan di kelas tadi Pak. Jadi ternyata anak-anak kita ya sungguh luar biasa. Dengan gaya belajar yang berbeda, mereka dapat mewujudkan tujuan pembelajaran saat ini memang tentang ini ya, tentang debat. Ya, tentang debat. Dan mudah-mudahan untuk pertemuan berikutnya praktik debatnya nih Pak. Boleh saya tanya? Siap Bapak. Tadi Ibu sudah melihat ya proses pembelajarannya di kelas gitu ya. Yang saya melihat adalah motivasi. Menurut pandangan Ibu pada saat mereka menerima materi dari Bu Ani tadi, motivasi mereka atau semangat dia dalam menggali pengetahuan yang disampaikan Bu Ani gimana Bu? Untuk menggali pengetahuan mereka amazing ya. Ada semangat yang lebih untuk mendapatkan keilmuan itu. Tadi Bu Ani sudah memberikan kesempatan yang lebih juga. Hanya memang keterbatasan waktu saja yang membuat mereka harus menyelesaikan dengan segera. Nah, mungkin dengan waktu yang lebih panjang mereka akan lebih menggali eksplornya lebih lagi ya, karena waktu yang lebih panjang. Tapi tadi memang sudah ada kesepakatan waktu, jadi mereka mencari yang simple, yang ringan, dan memang goalnya adalah anak-anak mengetahui struktur Pak. Nah, tujuannya itu. Nanti mungkin kalau tujuannya berbeda, mereka eksplornya akan berbeda lagi ya Bu ya. Itu yang saya dapatkan. Saya senang sekali nih dengerinnya, karena ini harus ditularkan gitu ya ke kelas-kelas yang lain juga, supaya semua ya, bukan dia sama 4 aja di sekolah lain juga semangatnya itu harus. Emang kita perlu guru-guru kayak Ibu Ani ini. Siapa? Itu harus penting sekali untuk memajukan bangsa kita nih ya. Kita bicaranya bukan skup SMA nih. Guru penggerak itu bicara nasional Bu Ani. Iya. Harus siap itu. Jadi apalagi dukungan penuh ya Pak ya. Sangat. 100 kecepatannya 100 ya. Oh, kok 100? Bro. Itu yang saya dapatkan, alhamdulillah. Dan terima kasih Bu Ani, saya sudah diberikan kesempatan ke sini. Kita nanti ketemu lagi di pendampingan berikutnya ya Bu ya. Dan nanti pasca dari observasi ini untuk refleksi dan laporan pengembangan dirinya ya, itu saya minta dari Ibu. Nanti untuk saya kirimkan ke LMS. Oh iya. Nah, ini ya Bu ya. Iya, berarti ini yang saya buat ya Bun. Ini yang Ibu buat sama yang satu lagi refleksi. Ya. Nanti bentuknya scan aja. Nah, nanti bisa. Bun, ini nggak datang-datang misalnya nanti agak telat. Yang mana? Untuk tadi lembar. Oh, sudah ada. Iya. Ya, bisa dilanjutkan Bun. Boleh Pak Muklis, nggak apa-apa saja. Iya, ketinggalan di kelas. Ya sama-sama Mbak. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Putri. Nah, berarti nanti diseminasinya bisa lebih dari Bu Putri ya. Aduh, bisa yang lainnya juga ya Pak ya. Iya. Generasi terusnya kayak Bu Putri ini perlu. Betul. Ya, udah tepat sekali nih Bu Ani gandeng Bu Putri ini supaya sinambung begitu ya, regenerasi, perbaikan pembelajaran ya, proses pendidikan di sekolah-sekolah menengah seperti SMA 4 ini. Iya, betul Pak. Terima kasih Bu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu yang belum tadi Pak. Kalau rating dari Ibu nih, Ibu mau bicara rating. Kalau Ibu sendiri menilai, ya kan, mengevaluasi diri sendiri, kira-kira ada di rating mana nih? 7,5. Suka merendah. Nah itu dia. Padahal Bu Putri ratingnya berapa Bu? Tadi kan Ibu juga menyaksikan tuh 95. Oh, Selamat. tapi memang harus membumi Pak. Iya. Supaya tidak supaya belajar terus kita harus membumi gitu. Terima kasih Pak. Jangan diawang-awang ya. Terima kasih Pak Awan, Putri. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Desi mau aku tanda tangan dulu.